Shalom semua warga kerajaan yang menantikan kedatangan Sang Raja. Firman Tuhan dengan sangat jelas mengatakan bahwa pada akhir zaman akan ada penyesatan. Itu yang pertama. Seperti saya sampaikan pada waktu awal tahun 2 tahun yang lalu, akan ada penyesatan, ada penganiayaan, dan akibatnya akan ada pemurtatan dan pengkhianatan. Karena itu banyak orang salah mengerti tentang keempat kuda di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6. Setiap dari kita harus mempelajari sungguh-sungguh akhir zaman ini lebih dari biasanya, yaitu kitab Wahyu, kitab Daniel, kitab Zakaria, Ezekiel. Tetapi khususnya Wahyu pasal ke-6 itu banyak hamba Tuhan salah mengartikan. Maaf saudara. Mereka mengatakan bahwa penunggang kuda putih itu adalah Kristus. Dan dia keluar berkemenangan dan menaklukkan. Conquering. Itu the power of the gospel. Bukan saudara. Kalau kita baca dari mulutnya Kristus sendiri. Matius 24, Lukas 21. Yang pertama adalah yaitu penyesatan. Ini adalah antikristus. Dan roh-roh antikristus. Sang antikristus akan datang. Dan dia akan disembah sebagai Allah. Tetapi roh antikristus sudah menyebar ke seluruh dunia. Karena itu dalam Wahyu pasal 6 ini kan ada 4 penunggang kuda. Yang kedua penunggang kuda merah padam. Kepadanya diberikan pedang yang besar. Lukas 21, Matius 24, Kristus mengatakan akan ada peperangan. Ya, saling membunuh. Etnis melawan etnis. Kerajaan melawan kerajaan. Look what happened. Kita melihat semuanya itu sedang terjadi. Tapi khususnya firman Tuhan mengatakan kalau ada orang mengatakan dia adalah Kristus. Jangan percaya. Belakangan ini sudah masuk ke Indonesia. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Itu adalah berasal dari China. Eastern Lightning. Saudaraku. Yaitu petir yang datang dari timur. Yang Xiangbin mengaku bahwa dia seorang wanita. Dia mengaku bahwa dia adalah Kristus yang datang kedua kalinya itu. Seorang wanita, orang Tionghoa, tidak mungkin saudaraku. Karena Yesus yang sama ini akan datang. Waktu dia datang pertama, dia menjadi orang Yahudi. Dan dia laki-laki saudaraku. Tetapi berapa banyak yang tertipu. Bahkan sudah masuk ke Indonesia. Hati-hati saudara yang kasih. Firman Tuhan berkata tentang declaring God's mandate. Kalau dia berbicara dirinya sendiri jangan percaya. Cek dengan firman Tuhan. Ya, bukan kembali ke laptop, kembali kepada firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita akan melihat penipuan-penipuan semacam itu. Kita melihat tentang unification church, ngaku church. Pemimpinnya Sang Myung Moon mempengaruhi sebagian besar daripada para pemimpin Jepang. Dan akibatnya saya lihat Shinzo Abe itu ditembak oleh seseorang yang benci sekali pada kelompok ini. Hanya karena dia berteman, mungkin pernah diwawancara. Dan saudaraku, itu sungguh sangat menyesatkan. Jadi hati-hati ya. Kalau ada orang declaring God's mandate, cek. Tuhan mengatakan dari apa? Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Kalau dari kandungannya tidak bisa tahu saudaraku. Oh kelihatannya tanda-tanda dan mukjizat. Tetapi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Satu hallmark daripada pengikut Kristus dan hamba-hambanya adalah rendah hati. Dan segala kemuliaan dikembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari warga kerajaan Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Walaupun di luar hujan tapi saya percaya kita boleh terus memuji menyembah Tuhan. Amin. Oh, haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa. Bapak kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Kalau kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini kami boleh melihat Tuhan kemenangan demi kemenangan terjadi di dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Memelihara hidup kami sampai hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kami mau mulai ibadah kami dalam satu nama, nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belong to you, Lord. Oh, oh, oh. There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. I'm not backing down from any giant, 'cause I know how this story ends. Yes, I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belong to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belong to you, Lord. You take what the enemy means for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy means for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy means for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Biarlah ini boleh menjadi iman kami, Tuhan. You take what the enemy means for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy means for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory.
melihat kemenangan demi kemenangan terjadi Tuhan. Sebab Engkau Allah turut bekerja di dalam hidup setiap kami. For the battles belong to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belong to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belong to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belong to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belong to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belong to you, Lord. Jesus, hallelujah, hallelujah. Kau dahsyat, Yesus, Yesus. Sama-sama kita sorakan haleluya. Sebab Engkau dahsyat Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kita punya Allah yang dahsyat, amin. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Allah yang dahsyat, Yesus Kristus Tuhan. Sebab kuasa-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Dan kami mau memuji Kau lebih lagi Yesus. Kuasa maut telah terhampas, nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Takkan berhenti berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh oh. Keajaiban terjadi. Mari sama-sama kita nyanyi. Kita takkan berhenti berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Amin. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi
Roh Kudus Engkau membakar setiap kami. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Roh Kudus membakar. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh, keajaiban terjadi. Haleluya. Semuanya bersuka cita, amin. Amin. Yang bersuka cita boleh salam kiri kanannya, katakan selamat hari Minggu. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Ini Tuhan penjuru bumi datang untuk menyebarnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panji. Bersiap maju jangan lelengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Semuanya api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan
memuji Tuhan lebih lagi, amin. Amin. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitkan gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak untuk dipuji, disembah Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, alam semesta, surga bahkan bumi terus meninggikan nama Engkau saja Bapa. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah
kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan lawatan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakan layak. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar Yes. Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang layak dipuji. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Sebab Engkau Raja, sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau penguasa dunia ini. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Bapa seperti-Mu. Engkau tidak pernah terlambat. Engkau tidak pernah berhenti mengasihi kehidupan kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang layak. Sungguh Engkau Allah yang layak Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Urapi hamba-Mu. Berkati setiap yang mendengar. Mampukan kami semua Tuhan. Kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap dengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Shalom. Ini 1 bulan full 4 minggu. Hujan terus tiap sore. Di minggu yang lalu saya bilang, ini kita harus mulai lebih banyak berdoa nih. Supaya minggu depan kita tidak kehujanan lagi. Nah sepertinya kita harus mulai mengubah doa kita. Ya nanti saya akan minta tolong sama Bu Tabita. Bu nanti kalau doa sama Tuhan, bilang Bu, kalau boleh jangan hujan. Tapi kalau memang harus hujan, Tuhan berkati jemaat GBI Rock supaya punya mobil. Ya, jadi biar hujan bisa tetap datang. Kesian yang jauh-jauh bilang, Pak hujan di sini Pak. Padahal saya sudah bilang tadi, saya sudah deal sama Tuhan jam 4.30 berhenti. Tapi ternyata memang berhenti hujan lebat, yang ada tinggal gerimis. Tapi puji Tuhan, yang datang naik motor kehujanan pasti mengalami hujan berkat hari ini. Yes,
Lalu yang tidak datang ya diberkati juga. Ya, jangan nanti mereka ketinggalan berkat. Kita berdoa buat jemaat Tuhan yang seharusnya datang tapi tidak bisa datang. Kita doakan berkat Tuhan tercurah. Mereka diberkati luar biasa. Bisa beli mobil. Sepertinya ada yang kurang yakin ya di belakangnya. Pak, percuma Pak beli mobil. Tidak bisa bawa mobil. Nanti saya ajarin. Ya nanti yang penting punya mobil dulu. Oke, ini minggu terakhir di bulan Agustus dengan tema Declaring the God's Mandate. Tadi Pastor Timotius Arifin sudah bilang, kalau orang itu menyampaikan tentang King's Mandate, itu dinilai dari buahnya, tidak cuma perkataannya. Nah, saya minggu-minggu ini selalu sampaikan di dalam komsel-komsel, saya selalu bilang, kita harus jadi gereja yang bergerak. Amin. Kita harus jadi gereja yang mau memberkati. Tadi pagi terjadilah sebuah hal yang menurut saya cukup luar biasa. Karena ada orang yang baru mengenal Tuhan. Basicnya dari Muslim. Lalu dia datang beribadah, puji Tuhan. Terus waktu dia hari Rabu, kita sebenarnya ada sedikit sharing-sharing lah tentang jemaat kita yang memang sedang membutuhkan. Waktu kita obrolin itu, dia bilang, Pak, boleh enggak saya ketemu dengan ibu itu dan saya mau memberkati. Oh ya puji Tuhan, boleh-boleh saja, tidak masalah. Jadi tadi pagi, memang dia sudah persiapkan dengan sangat sangat well prepare sekali. Udah ada amplop dan memang dia mau diserahkan langsung ke ibu itu. Lalu saya bilang sama ibu itu dan saya bilang begini, ibu jangan tersinggung bu ya, kami bukan cerita-ceritain ibu di belakang ibu. Tapi waktu itu kami obrolin kira-kira ada enggak ya bisa menyediakan pekerjaan buat ibu itu. Lalu kita ternyata waktu kami sharingkan itu, orang yang baru mengenal Kristus itu menangkap pesan itu dan dia bilang aku mau memberkati. Dan ada satu orang lagi ternyata di tempat yang sama, dia bilang sama saya, bilang begini, kalau hari Minggu ibu itu datang atau enggak? Oh biasanya hari Minggu dia datang. Oke, saya mau memberkati beras. Oh ya boleh, silakan. Nanti saya antar ya, jangan cuma antar, datang beribadah lah. Nah dia datang beribadah, dia datang bawa beras. Ya puji Tuhan cuma satu ya. Jadi jangan terlalu menghakimi ke sini yang mau beras. Ya cuma satu. Ya, saya pun berharap sebenarnya. Tapi ada yang lebih membutuhkan ternyata. Nah seperti itu. Nah, saya ajarkan bahwa memang kalau kita bicara tentang kekristenan, artinya memang ada sebuah tindakan yang nyata. Saya ibaratkan dengan kekristenan masa kini itu datang membawa doa. Puji Tuhan, itu hal yang baik. Ada orang sedang kelaparan, kita datang, Pak, sudah tidak makan berapa lama? Oh, sudah tidak makan 3 hari, 4 hari. Mari kita berdoa. Setelah dalam nama Yesus, amin, Bapak itu masih kelaparan. Itu orang Kristen, baik enggak bawa baik. Tetapi ternyata orang yang mengasihi Allah, itu bukan orang yang mengenal Allah, firman bilang. Tetapi orang yang mengasihi Allah, dikenal oleh Allah. Bagaimana caranya kita bisa dikenal oleh Allah? Kalau kita mau dikenal oleh Allah, kita melakukan kehendak Bapa, firman bilang. Kita melakukan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Dalam hal ini bicara tentang sebuah tindakan yang nyata. Karena firman Tuhan dengan tegas bilang begini, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kita datang bawa doa panjang lebar, mungkin berdoanya gara-gara dia tidak makan 3-4 hari, 15 menit berdoa. Tambah lapar. Dalam nama Yesus. Tetapi ada orang lain ternyata yang datang, mungkin bukan orang yang percaya kepada Yesus, tetapi dia datang dengan bawa makanan. Firman Tuhan berkata dengan tegas. Dia ibaratkan pertemuan manusia, rakyat dengan seorang raja. Dia bilang begini, waktu aku lapar, kamu kasih aku makan. Waktu aku haus, kamu kasih aku minum. Waktu aku menjadi seorang yang asing, engkau memberikan aku tumpangan. Lalu orang itu berkata, Raja, kapan aku pernah kasih kau makan ya? Kapan aku pernah kasih kau minum ya? Kapan pernah aku kasih kau tumpangan? Lalu raja itu bilang begini, apabila engkau melakukannya kepada orang yang paling hina itu, engkau sudah melakukannya untuk aku. Oh ternyata kehendak Bapa itu ada implikasi yang nyata.
Ada aplikasi yang nyata. Supaya nanti pada hari-hari terakhir dia tidak bilang sama kita begini. Hanyalah hai kau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Orang yang mengasihi Allah, oke, dia pertama dia harus mengenal Allah. Kepada siapa dia beribadah dan kepada siapa dia menyembah. It's okay. Tetapi ternyata ada level yang lebih tinggi yang berkata bahwa apabila engkau mengasihi Allah, maka engkau harus dikenal oleh Allah. Saya bilang sama ibu tuh, saya cerita panjang lebar. Bu, dia belum mengenal, dia belum benar-benar mengalami Tuhan. Loh. Baru dalam 3 bulan ini, dia cuma dapat mimpi, ditemui oleh Yesus, datang beribadah, dia dapat ketenangan, dia dapat kedamaian. Lalu dia belajar dari hamba Tuhan yang namanya TikTok. Ya, TikTok bisa dipakai Tuhan. Karena banyak di situ hamba-hamba Tuhan yang kasih khotbah-khotbah. Dan akhirnya dia mengerti, oh kekristenan itu bicara tentang kasih ya. Oh kekristenan itu orang-orang baik ya. Oh Yesus itu Allah yang universal ya. Allah yang hebat ya. Makanya dia merasa waktu dia mau bercerita tentang kehidupannya yang sedang dilawat oleh Tuhan. Dia tidak pernah berkuasa untuk menahan tangisannya. Dia nangis sejadi-jadinya kalau cerita tentang pengalaman. Aku tidak tahu ya kenapa kok kayak gini setiap kali mau cerita selalu menangis. Semua cerita setiap kali pasti menangis katanya. Dan puji Tuhan. Dia datang. Minggu ini, hari Rabu kemarin dia datang. Hari Minggu ini dia datang. Di hari Jumat atau Sabtu, saya tidak bilang sama dia orang percaya harus dibaptis. Tapi dia bilang sama saya begini. Nanti ya kok tolong bimbing aku ya. Kalau nanti benar-benar aku sudah sampai yakin, aku siap dibaptis kok. Wih, puji Tuhan. Puji Tuhan sekali. Ini ada satu orang bertobat. Seisi sorga bersorak-sorai. Amin. Bukan satu orang pindah gereja. Apa itu namanya? Isi sorga bersorak-sorai. Enggak. Kalau satu orang pindah gereja, gereja ribut. Enggak apa-apa, diampuni. Ya kan? Nah, waktu dia bercerita tentang itu dan dia ternyata enggak cuma sekedar ngomong, memang dia sudah persiapkan dengan baik. Amplopnya udah dia persiapkan dengan baik. Memang satu amplop ya, enggak 2 amplop. Jangan terlalu menuduh ya, mata-matanya ya. Satu amplopnya memang dan memang langsung diserahkan langsung. Jadi enggak lewat mantri. Kalau lewat mantri bisa disunat dikit kan. Nah kalau yang itu enggak, memang langsung diserahkan dan ibu itu diberkati. Saya bilang, ibu kalau ibu diberkati maka ibu harus berkorban untuk Tuhan. Kalau lalu-lalu mungkin ibu belum dapat pekerjaan, puji Tuhan ibu sudah bekerja dalam 2 hari ini. Berdoa sama Tuhan. Terus dia bilang, aku kemarin sudah ngomong sama suamiku. Kalau kau selama ini kau tidak pernah kasih aku gaji katanya. Aku mau pisah rumah aja. Oh, suaminya bilang, oh ya silakan. Loh, waduh, Bu jangan begitu Bu, nanti saya dicari-cari gara-gara ini. Kok malah didorong-dorong untuk berpisah? Enggak, ibu harus berjuang Bu. Waktu ibu berjuang ibu akan melihat perubahan. Tetapi kalau ibu berhenti berjuang ibu tidak akan melihat perubahan. Aku bilang. Terus saya bilang lagi, selama ini gereja selalu berusaha belajar untuk memberkati. Sekalipun kita bilang kita kekurangan. Tetapi kami mau belajar Bu. Supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa memuaskan. Dalam artian ada hal yang kita bisa sebut sebagai sebuah kebutuhan tentang ibadah. Ibu itu tidak punya kemampuan untuk bisa beribadah. Orang makan pun terancam. Makan pun hampir tidak ada. Tidak pernah dikasih gaji selama 8 bulan berarti sampai bulan ini. Kalau ibu itu tidak kerja, ibu itu tidak pegang uang. Tetapi suaminya akan datang ke sini dan bilang, akan datang ke rumahnya dan bilang aku mau makan. Padahal dia tidak ngasih uang. Tapi kalau kerja dia bisa cukupin. Suaminya dia cukupin, anaknya dia cukupin. Ke gereja dia bisa datang sendiri. Saya mau bilang sama dia, ibu-ibu pasti diberkati. Tetapi ibu harus belajar. Ada harga yang ibu harus bayar. Kalau ibu membayar harga, maka Tuhan akan mencurahkan berkatnya untuk ibu. Tetapi bergantungnya bukan sama manusia. Bergantungnya sama Tuhan. Bergantungnya bukan kepada suamimu. Tetapi bergantungnya kepada Tuhan. Bergantungnya bahkan bukan kepada pekerjaan yang sudah diberikan atau yang sudah dikerjakan belakangan ini. Tetapi bergantungnya sama Tuhan. Karena dia bisa kasih pekerjaan yang lebih baik. Tetapi dia tidak akan kasih suami yang lebih baik. Cocok ya? Paham gak? Ini kayak sebenarnya belum nyambung ini. Belum nyambung ini. Oke. Kalau dia bergantung sama Tuhan, Tuhan bisa kasih dia pekerjaan lebih baik. Tapi kalau dia bergantung sama Tuhan, Tuhan tetap tidak akan kasih suami yang lebih baik.
Tetapi Tuhan bisa ubahkan suaminya menjadi suami yang baik. Amin. Nah, saya mau bilang, oh kita nih harus punya mental sebagai Kristen yang sejati. Kenapa kita harus seperti itu? Karena kita nih orang yang dikenal oleh Allah. Kita ini bukan sekedar mengenal Yesus, tetapi Yesus mengenal kehidupan kita lewat perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Katakan amin. Mari kita sama-sama bilang, saya mau memberkati orang lain. Yes, itu baru luar biasa. Nah, saya akan kembali ke dalam khotbah saya di dalam ini seri yang terakhir, di mana di bab yang pertama saya sudah berbagi bagaimana poin yang pertamanya saya bagikan tentang declaring a war, bagaimana kita harus menang atas diri kita sendiri supaya iblis tidak menguasai kehidupan kita, dosa tidak menguasai kehidupan kita, kita menang atas diri kita sendiri, kita menyerahkan diri kita dikuasai oleh Tuhan. Bukan dikuasai bahkan oleh diri kita sendiri, tetapi diri kita, hidup kita sebagai orang yang percaya maka kita dikuasai oleh Roh Tuhan. Bukan dikuasai oleh keinginan kita sendiri. Saya mau berkata seperti ini, bahkan saat engkau datang beribadah kepada Tuhan, engkau datang karena Roh Tuhan. Engkau datang bukan karena dagingmu. Engkau datang bukan karena diingetin. Tapi engkau datang karena Roh Tuhan memimpin kehidupanmu. Oh, kalau Roh Tuhan yang sudah pimpin kehidupanmu, dia pasti bawa kita. Oh, ini bagus nih, ini naik nih, baik ini untuk dilakukan, harus ini dilakukan. Oh, dia pasti akan pimpin kita. Tetapi waktu kita memberikan diri kita dipimpin oleh diri kita sendiri, oleh hidup kita sendiri, maka cenderung kita ini manusia akan membiarkan kedagingan kita menguasai kita. Apalagi kita bicara tentang dosa. Dosa, iblis, begitu dikasih celah sedikit saja, dia menguasai seluruhnya. Makanya jangan sedikit pun kita kasih celah. Nah, saya bicara tentang peperangan, saya teringat dengan lagu tadi yang dinyanyikan yang pertama, di See a Victory. Ternyata lagu ini bagus sekali. Ya maklumlah selama ini kalau lagu-lagu bahasa Inggris kan ya sekali lewat lah kita nyanyi-nyanyikan. Tanpa kita mengerti sebenarnya lirik lagunya. Oh ternyata bagus sekali. Dia bilang begini, I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you Lord. Kita ini akan melihat kemenangan karena peperangan yang sedang kita hadapi. Itu adalah peperangan yang dimiliki oleh Tuhan. Saya bilang, oh kekristenan itu tidak bicara tentang playground. Kekristenan itu selalu bicara tentang battleground, tentang pertempuran, tentang pertandingan, tentang kompetisi di mana suatu hari nanti entah kita sudah selesai duluan atau Yesus datang yang kedua kali. Di situ kita akan lihat apakah kita mendapatkan mahkota kehidupan itu. Masalahnya kadang-kadang kekristenan kita itu kayak Kristen playground. Kayak Kristen kanak-kanak. Kita tuh tidak mengalami pertumbuhan menjadi Kristen yang dewasa. Oh, Kristen yang dewasa berkorban. Kristen yang dewasa itu memberkati orang lain. Kristen yang dewasa itu ada implikasi nyata. Aku datang tidak dengan tangan hampa. Aku datang bukan cuma sekedar berkata-kata. Aku datang tidak cuma sekedar ngomong doang. Atau orang ngomong sekarang bacot. Tetapi aku datang dengan sesuatu yang bisa aku berikan berupa korban. Kalau kita bicara tentang Tuhan, oke, kita bisa melakukan banyak. Dengan banyak cara juga. Tetapi kalau kita bicara implikasinya kepada orang lain. Dan itu akan berkesinambungan dengan apa yang Tuhan alami. Dengan apa yang kita perbuat. Maka itu bicara tentang sesuatu yang kita berikan. Apapun juga. Entah itu berupa uang. Entah itu berupa makanan. Entah itu mungkin juga berupa doa. Atau mungkin juga berupa tenaga. Ya kalau hari ini mungkin kita yang ada di sini kesulitan datang karena hujan, belum punya mobil. Saya doakan punya mobil. Tapi yang punya mobil, kita berdoa. Ayo kita jemputin yuk orang-orang yang tidak bisa datang karena hujan. Cocok enggak itu? Tapi saya pinjam mobilnya ya Pak. Boleh ya Cek? Pinjam mobilnya ya, saya jemputin sampai ke dalam-dalam sana. Boleh Cek? Oh doa ini yang cocok ini. Itu Kristen yang benar. Nah, saya ibaratkan tentang peperangan, lalu saya ambil gambaran tentang bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Apa saja yang dia lakukan. Kalau saudara-saudara ingat, saya ada bahas tentang declaring his faith. Declaring his boldness. Daud menjadi orang yang menyatakan keberaniannya. Di antara orang-orang Israel yang sedang mengalami ketakutan dan mulai lari terkocar-kacir.
Tetapi dia datang dengan berani, makanya dia dapat kemenangan. Dia datang dengan imannya, dia bilang sama Saul, aku cuman gembala domba, 2-3 ekor. Tetapi apabila ada singa dan beruang yang berusaha memakan dombaku, aku akan tangkap janggutnya, aku akan selesaikan. Dan Tuhan yang sama yang membela aku melawan singa dan beruang, Tuhan yang sama pula yang akan bawa aku menang menghadapi Goliat. Itu iman Daud. Dia nyatakan. Lalu dia bilang apa lagi? Oh, dia declare lagi. Aku menyatakan nama, oh kau datang dengan tombak, kau datang dengan segala macam senjata, kata Daud kepada Goliat. Tetapi apakah kata Daud? Aku datang dengan nama Allah Maha Tinggi. Dia datang mendeklarasikan nama Tuhan. Dia menang. Lalu apa lagi yang dia buat? Dia mendeklarasikan kemenangannya setelah dia pancung kepalanya Saul lagi. Setelah dia pancung kepalanya Goliat, dia bawa kemana-mana sebagai bukti kemenangan supaya orang lihat. Kalau hidup kita dipulihkan, kalau hidup kita diberkati, kalau hidup kita mengalami kesembuhan, itu harus kita pertontonkan sebagai kemenangan. Dan orang akan melihat itu sebagai kesaksian. Tema 3 bulanan rock seluruh dunia itu keren sekali. Dia bicara tentang apa tadi? Grace to be a witness. Sebuah kasih karunia untuk bersaksi. Apa yang dilakukan Daud, apa yang dialami Daud, itu menjadi kesaksian buat banyak orang. Kalau kita mau bersaksi, maka kita sudah menyatakan King's Mandate itu. Kita sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Dan itu orang-orang yang berkemenangan. Lalu yang terakhir saya saya jelaskan tentang declaring a freedom karena pas tidak berapa lama dari tanggal 17-an. Dan bagaimana sebenarnya waktu itu Goliat diperhadapkan dengan orang Israel dan dia bilang, ayo 1 lawan 1 aja. Ngapain kau atur barisan? 1 lawan 1, kau keluarkan kujumu. Kalau orang Jambi bilang kan, kuju kau keluarin, lawan aku. Kalau kau menang, aku jadi hamba kau. Kalau kau kalah, kau jadi hamba aku. Hamba di situ pakai kata ehben. Orang yang dibawa bondman atau orang yang dibawa bondage, dibawa belenggu. Tetapi ternyata apa yang dilakukan oleh Daud berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan kasih kemenangan. Dan saat itu bangsa Israel dilepaskan dan menjadi orang yang merdeka. Mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Nah, kita juga adalah orang-orang yang mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dimerdekakan. Saya baca kemarin, saya jelaskan bagaimana Yohanes 8 ayat 30-36. Hal-hal apa sih yang kita harus terlepas. Apa sih yang harus kita merdekakan dari kehidupan masa lalu kita. Daripada dosa-dosa kita. Dari spiritual religion duty. Tentang roh-roh agamawi. Bagaimana sebelumnya waktu Yohanes 8 30-36 itu. Dia bicara tentang, dia jelaskan kemerdekaan itu. Bicara tentang lepas daripada roh agamawi. Karena pada saat yang bersamaan itu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu bawa seorang perempuan penzina. Dia bilang sama Yesus, ini tradisinya. Ini harus dilempar dengan batu. Ini tradisinya, perempuan-perempuan yang melakukan itu agak diskriminatif sih sebenarnya. Selalu bicara tentang perempuan-perempuan. Perempuan memang agak mengalami diskriminasi. Mungkin di situ tidak ada R.A. Kartini. Ya kalau misalnya R.A. Kartini ada di Israel mungkin tidak terjadi hal seperti itu. Karena akan habis gelap terbitlah terang dan tidak akan ada emansipasi wanita. Tidak seperti itu. Nah, saya bilang, oh berarti kita ini harus lepas. Kita harus dimerdekakan dari pikiran-pikiran yang suka menghakimi. Kadang-kadang kita ini orang Kristen suka sekali menghakimi orang. Oh kalau gereja itu sesat. Oh kalau gereja itu tidak baik. Oh kalau gereja itu salah pengajarannya. Oh kalau gereja itu hamba Tuhannya bertato. Di sana tapi. Di sini enggak dikit. Enggak bahaya itu. Bu. Kurang lebih seperti ibu-ibu jangan jelaskan bahaya bu. Soalnya kita masuk ke YouTube nanti lebih banyak nanti musuh kita. Enggak bercanda. Lalu saya bilang oh ini kita harus dimerdekakan bahkan oleh tradisi. Ternyata lewat kemerdekaan yang kita alami bersama dengan Kristus. Waktu dia bilang begini, kalau engkau tetap tinggal di dalam firman-Ku, engkau akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan engkau. Hanya Yesus yang membawa kemerdekaan, amin. Oh agama membelenggu kita.
Saya sering kali lihat banyak sekali terjadi permasalahan antara gereja karena pelayannya melayani di gereja itu. Itu masalah katanya. Ya, itu saya mau bilang, gereja membelenggu. Tetapi Yesus tidak pernah kasih belenggu. Yesus tidak pernah mengikat. Yesus kasih kita kemerdekaan. Tetapi kemerdekaan memang yang terbatas. Supaya kita tahu batasan-batasan. Oh, itu Yesus. Agama membelenggu, tradisi membelenggu kita. Tetapi ternyata ada hal yang bikin saya cukup tertarik. Waktu saya baca dalam sebuah terjemahan yang lain. Nil boleh bantu Koko Nil? Dalam Koko punya PowerPoint. Declaring your identity. Oh, sorry Nil, boleh yang ke ini dulu, yang declaring your freedom, tetapi yang bahasa Inggris, Yohanes 8 ayat 35 sampai 36. Nah ini. Firman Tuhannya bilang begini, so if the Son sets you free from sin, then become a true son and be unquestionably free. Ada tanda seru di situ. Tanda seru kita tahu ya, kalau dalam bahasa Indonesia artinya perintah atau penegasan. Betul ya? Dia bilang kalau dalam bahasa Indonesia, apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu akan benar-benar merdeka. Bicara tentang kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang paling benar, true freedom, bisa bicara seperti itu. Tetapi di sini dia bilang tentang sebuah perintah. So if the Son sets you free from sin, apabila Yesus telah memerdekakan engkau dari belenggu dosa, then become a true son. Menjadi seorang anak. And be unquestionably free. Ada perintah buat kita untuk menjadi seorang anak. Kenapa? Oh, saya teringat. Lalu waktu kalau kita bicara tentang sebuah firman Tuhan, tentang khotbah, saya suka sekali kalau bicaranya lebih teratur. Kalau tadi awalnya kita bicara tentang Daud dan Goliat, maka saya akan kembalikan lagi ke cerita dalam Daud dan Goliat. Kita coba buka dalam 1 Samuel 17 ayat yang terakhir-terakhir. 1 Samuel 17 ayat yang terakhir-terakhir. Sebelumnya waktu Daud berhadapan dengan Goliat, Goliat bilang begini, kalau kau kalah kau jadi hamba. Tapi kalau kau menang aku jadi hamba. Tetapi ternyata Israel dibebaskan, dimerdekakan, artinya tidak diperhamba lagi. Nah waktu tidak diperhamba lagi itu, waktu sedang proses untuk melawan Goliat waktu itu, Daud statusnya masih seorang gembala. Dia bilang sama Saul, aku ini cuma gembala domba 2-3 ekor. Bahkan waktu dia bertemu di dalam medan pertempuran, dia bertemu dengan abang-abangnya masih bilang, di mana kambingmu yang 2-3 ekor itu, masih dilecehkan Daud. Dia masih dianggap anak kecil. Lalu dibilang lagi waktu sudah menang, si Saul bertanya sama Abner pada ayat yang ke-55. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, anak siapakah orang muda itu Abner? Jawab Abner, demi Tuanku hidup, ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu. Kemudian Raja berkata, tanyakanlah anak siapakah orang muda itu. Ayat 57, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul. Sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, anak siapakah engkau ya orang muda? Jawab Daud, anak hamba Tuhanku, Isai, orang Bethlehem itu. Waktu awalnya dia bilang, aku gembala domba. Setelah itu dia bilang, aku anak hamba. Tapi setelah dia mengalami kemenangan yang memerdekakan dia, lepas dari belenggu perhambaan yang dibilang oleh Goliat, kalau kau kalah kau jadi hamba. Tetapi waktu dia menang, dia mengalami perubahan identitas. Ini masih belum berubah nih. Tetapi waktu dia dipertemukan dengan Yonatan, Yonatan bilang di pasal 18, dia bilang begini, dia dikasih nih semua peralatan perangnya Yonatan. Dikasih entah jubah, senjata, bahkan ikan pinggang, semuanya diberikan. Lalu ceritanya di dalam pasal yang ke-18, yang seorang anak gembala domba, seorang anak hamba itu setelah mengalami kemerdekaan, dia mengalami perubahan identitas lagi. Awalnya gembala, anak hamba, lalu diberikan baju
terus diangkat menjadi kepala pasukan. Ada perubahan identitas lagi. Tetapi ternyata ada hal yang luar biasa. Waktu kita bahas tentang Yohanes 8 ayat 36 tadi. Bagaimana ada sebuah perintah untuk mengatakan kepada kita. Apabila engkau dimerdekakan oleh Yesus akan dosa-dosamu. Jadilah seorang anak. Itu pula yang dialami Daud. Itu pula yang dialami Daud. Kita buka 1 Samuel 18. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai seterusnya. Judul perikopnya Saul benci kepada Daud. Ya, waktu dia diangkat menjadi kepala pasukan, setiap peperangan yang dia lalui itu selalu mengalami kemenangan. Sehingga akhirnya buat Saul menjadi benci. Karena rakyat Israel itu bilang begini. Oh, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Orang-orang Israel pada jatuh cinta dengan Daud. Waktu diangkat menjadi kepala pasukan. Itu baru perubahan identitas yang pertama. Ternyata dia pun mengalami perubahan identitas yang kedua. Walaupun dengan tujuan yang buruk. Saul dengan benci, dia berusaha menjerat Daud. Dengan bilang begini. Kalau kau berperang, aku kasih anakku yang pertama kepadamu. Kau akan kuangkat menjadi menantu. Awalnya cuman gembala domba. Lalu dia bilang anak hamba Tuanku yang bernama Isai. Lalu diangkat menjadi kepala pasukan. Ternyata di dalam kemerdekaan itu yang Tuhan inginkan kita menjadi seorang anak. Itu pun Daud alami. Dia diadopsi menjadi seorang anak melalui pernikahan. Walaupun itu sebenarnya sebuah jerat. Walaupun itu sebenarnya tujuan Saul supaya nanti anaknya Saul ini akan menjadi jerat buat Daud. Ini tertulis di dalam firman Tuhan. Dia bilang begini. Dia bilang di ayat yang ke mana nih? Oh, 17. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua merah. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Supaya dia banyak-banyak perang. Supaya nanti di dalam setiap perang itu ada kemungkinan dia akan mengalami kematian. Dia akan mengalami kekalahan. Itu harapannya Saul waktu itu. Tetapi dia bilang, aku angkat kau jadi menantuku. Aku adopsi kau jadi anak aku. Itu kata Saul. Tetapi tujuannya supaya dia mengalami kematian. Nah ayat yang 19. Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab, anak Saul itu kepada Daud. Maka anak perempuan itu tidak dikasih. Tetapi dikasih kepada Adriel. Adriel tidak datang pula ya. Adriel tidak datang ya. Adriel sama Ocen soalnya tidak sama si Merab. Orang Mehola menjadi istrinya. Lalu ayat yang 20. Tetapi Mikal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Mikal bilang sama Saul, aku cinta sama Daud. Tetapi pikirannya si Saul ini karena udah dikuasai oleh kebencian dan roh Tuhan sudah undur daripadanya. Dia takut kepada Daud. Ya udahlah enggak apa-apa, aku coba angkat dia sekali lagi menjadi seorang anak. Dengan memberikan putriku yang bernama Mikal. Lalu dia bilang begini. Ayat 21, sebab pikir Saul, baiklah Mikal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud. Dia bilang, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. Engkau boleh menjadi anakku. Bahasanya kurang lebih seperti itu. Ya menantu seorang anak juga kan gitu kan. Ini diadopsi, diangkatlah, diambillah. Kita bilang, ini ceritanya bukan Daud yang melamar. Tetapi memang Saul yang mengangkat dia menjadi seorang menantu. Karena Saul seorang raja. Ya kan? Nah, lalu kita lihat ayat yang selanjutnya. Pada hari ini engkau boleh menjadi menantu. Ayat 22. Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya. Katakanlah kepada Daud dengan diam-diam. Demikian sesungguhnya raja suka padamu. Dan para pegawainya mengasihi engkau. Maka sebab itu jadilah engkau menantu raja. Dia menjadi seorang anak. Tetapi setelah itu perjalanan Daud dan Saul ceritanya menjadi berubah. Karena didasari oleh kebencian. Nah saya akan kembali kepada PowerPoint. Di sini kita mengerti ya, Daud mendapatkan promosi, dapat perubahan identitas. Awalnya gembala, awalnya dia bilang tentang anak hamba, lalu menjadi kepala pasukan. Dan ternyata dia diadopsi oleh raja. Puji Tuhan, kabar baik buat kita. Hari ini saya mau bilang, kita diadopsi oleh seorang raja di atas segala raja, katakan amin. Kita diangkat menjadi seorang anak
oleh Yesus Kristus Tuhan. Dia raja di atas segala raja. Dan dia mengangkat kita bukan karena benci. Dia mengambil kita menjadi seorang anak itu bukan karena didasari oleh kebenciannya kepada kita. Tetapi dia angkat kita sebagai anak dengan mengorbankan dirinya. Sebagai bukti dia mengasihi kita. Ini dahsyatnya kita nih. Kembali ke sini. Nah, next. Ya, firman Tuhan dalam Galatia 4 ayat 1 sampai yang ke-10. Firman Tuhan bilang begini, yang dimaksudkan ialah, judul perikopnya tak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sesungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Saya mau terjemahkan kata akil balik ini. Akil balik ini bicara tentang pendewasaan ya. Akil balik ini kalau di dalam ya kita bicara tentang kekristenan artinya waktu kita mengalami Tuhan. Kita mengalami perubahan, kita mengalami pendewasaan iman kita. Mau kita sekaya apapun, punya jabatan sehebat apapun, kita punya kita bilang kasta yang setinggi apapun, status sosial yang setinggi apapun, kalau kita belum mengalami Tuhan, sekalipun kita tuan dari segala sesuatu, kita tidak berbeda dengan seorang hamba. Coba kita baca ayat selanjutnya. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita. Selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Kita lihat ayat yang ke-6. Next. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dia bilang kalau seandainya kita belum menerima akil balik, oh dia belum diutus ke dalam dunia, oh kita masih orang yang hidup di bawah hamba, menjadi seorang hamba. Kita ini ada di dalam belenggu. Tetapi kabar baik buat kita semua, dia Yesus Tuhan, dia mati bagi kita, dia datang ke dunia, dia berkorban di salib, dia mati ganti nyawa kita. Dan hari ini kita bukan lagi hamba. Kita adalah seorang anak. Ayat yang kelima tadi bilang, boleh tolong kembali dulu Nil sebentar. Di ayat yang kelima dia bilang, dia diutus untuk menebus mereka. Kita ini sudah mengalami exagorazo. Kita ini sudah mengalami redeeming. Kata menebus itu pakai kata exagorazo. Redeeming. Kita ini dibayar, digantikan. Ibarat kata tuh sama kayak kalau kita punya voucher di time zone, kita punya voucher tiket-tiket itu, dikasih tiketnya, kita dapat hadiahnya. Nah penebusan itu, seperti itulah analoginya. Dia sudah mati, kita selamat. Dia sudah berkorban, maka kita tidak akan mengalami penghukuman lagi. Dia sudah mengalami penderitaan, maka kita tidak perlu sakit-sakitan lagi. Amin. Nah, dia bilang, yang takluk kepada hukum Taurat. Karena Yesus dilahirkan dari seseorang yang takluk kepada hukum Taurat. Supaya apa? Supaya dia menang atas hukum Taurat. Kita tidak lagi diperhambakan oleh hukum Taurat. Kita tidak lagi hidup di bawah belenggu-belenggu hukum Taurat. Wah, kalau kita hidup berdasarkan Torah, ampun. Torah itu mengerikan. Nanti kita kemana-mana, ya pria sudah harus berjenggot, itu Taurat. Makanya ada lagunya kan, seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Urapan tidak akan turun kalau pria tidak berjanggut. Nah masalahnya, tidak semua orang punya genetika untuk bisa punya janggut. Ya puji Tuhan saya punya. Ini asli, bukan wak doyo. Bukan wak doyo ini, asli. Makanya urapannya turun. Walaupun tidak pakai jubah. Ya kan? Tidak cuma itu, oh pria harus tutup dia punya ini. Apa nih namanya? Apa ini namanya nih? User, udel, apa? Umbul-umbul bendera umbul-umbul.
Ubun-ubun ya, ubun-ubun. Ini ubun-ubun harus ditutup ini. Dan kita harus sama kayak teman-teman kita yang muslim tuh ada yang pakai kayak apa tuh yang kayak aduh apa itu namanya? Itu yang warna merah putih itu. Sudah tuh ada jumbai-jumbainya. Itu Taurat itu. Ya gampang. Kalau Taurat perempuan itu harus menutup. Yang harus ditutup. Ya kan? Ya yang harus ditutup ya ditutup lah. Kalau kita hidup di bawah perhambaan hukum Taurat, wah sulitnya minta ampun. Tetapi hari ini saya mau bilang, bahkan dia lahir dari seorang perempuan yang tunduk pada hukum Taurat. Supaya kita orang-orang yang percaya kepadanya, menerima penebusan, menerima keselamatan, menerima kemenangan bahkan dari hukum Taurat. Dan kita hidup di bawah kasih karunia-Nya Tuhan. Wow, ini luar biasa. Makanya kita harus declaring your identity. Engkau harus menyatakan identitasmu bukan lagi sebagai seorang pengusaha. Tok, engkau seorang pengusaha, it's okay. Tetapi engkau pengusaha di dalam Tuhan. Engkau mahasiswa, bukan cuma mahasiswa tok. Tetapi engkau mahasiswa di dalam Tuhan. Engkau pekerja, engkau karyawan. Engkau tidak cuma tok sebagai seorang pekerja dan karyawan. Tetapi engkau pekerja dan karyawan di dalam Tuhan. Karena kita sebagai orang yang percaya, kita punya identitas yang berbeda. Kita mengalami perubahan identitas saat kita mengalami kemerdekaan karena Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Dan itu pun dialami Daud. Kita pun orang-orang yang menerima Yesus, kita dimerdekakan oleh karena kebenaran yang Ia berikan kepada kita. Dan di situ kita bisa bilang, yes, aku seorang anak. Aku ini anaknya Tuhan. Aku ini adalah pengusaha di dalam Tuhan. Aku adalah karyawan di dalam Tuhan. Itu identitas kita. Kita ini punya identitas yang tidak bisa kita bantahkan. Atau kita tidak boleh malu dengan identitas rohani kita. Jangan kita cuma mau berkatnya. Jangan kita mau enaknya aja. Tapi kita tidak mau mengakui dia sumber berkat kita. Makanya di ayat yang ke-6 bilang begini. Next. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Dia sudah menyuruh Roh Kudus itu di dalam hati kita. Supaya kita berseru kepadanya, ya Aba, ya Bapa. Kita bisa berseru kepadanya. Aba itu artinya source, sumber. Sumber segala hal yang baik. Kita bisa berseru pada Tuhan. Ya Bapakku, aku sedang membutuhkan ini. Aku pengen ini, aku pengen itu. Tolong Tuhan berkati aku, anakku pengen sekolah di sini. Semuanya kita bisa berseru kepada Tuhan. Dalam hal apapun kita bisa berseru sama dia. Ya Aba, ya Bapa, tolong hambamu. Tolong anakmu. Tapi kita tidak mau menyatakan identitas kita. Kita tidak mau bilang sama dunia. Aku loh anak Tuhan. Aku loh walaupun aku ini pengusaha. Tetapi aku adalah pengusaha yang diberkati oleh Yesus Kristus Tuhan. Aku adalah anak-anak Allah yang Maha Kudus. Ayat yang ini. Dibilang ayat yang ke-9. Tetapi sekarang kamu sudah mengenal Allah atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Ini yang saya bilang tadi. Dia bilang begini, oh orang yang dikasih oleh Allah, dia dikenal oleh Allah. Ini ada kata di situ, lebih baik lagi. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah. Ini lebih baik. Kalau kita dikenal Allah, bukan cuma kita mengenal Allah, tetapi kita juga dikenal oleh Allah. Dan dia bilang begitu, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Dan kamu mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Artinya bicara tentang apa? Waktu kita mendeklarasikan diri kita. Kita ini punya identitas rohani sebagai seorang anak Allah. Sebagai anak Bapa kita yang kekal. Bapa kita yang Maha Kudus. Bapa kita yang menjadi sumber segala hal yang baik. Kita tidak kembali lagi. Dia bilang, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah? Roh-roh dunia bikin kita lemah. Roh-roh dunia bikin kita takut, bikin kita gentar. Tetapi di dalam Tuhan kita tidak mengalami ketakutan. Di dalam Tuhan kita dapatkan keberanian. Terus sudah tahu kayak gitu, kenapa kita kembali lagi? Kenapa kita kembali kepada masa lalu kita? Kita kembali ke kesalahan-kesalahan yang biasa kita lakukan. Kita terbiasa dengan tradisi-tradisi yang kita lakukan. Kita memberikan diri kita ini diperhamba sekali lagi. Padahal kita sudah ditebus. Supaya kita tidak menjadi hamba. Supaya kita bisa menjadi anak. Tapi
Tapi kita kembali lagi. Coba lihat, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Ini sebenarnya bicara tentang sebuah kekhawatiran yang semua orang akan alami. Semua orang akan bermasalah dengan kita bilang seperti belenggu-belenggu waktu. Saya sampaikan, ini sebenarnya ada 3 belenggu yang sudah pasti. Ada seorang pakar yang pernah sampaikan itu. Salah satunya dia bilang belenggu waktu. Orang terbelenggu oleh masa lalu. Biasa. Tetapi ternyata ada orang yang terbelenggu untuk masa depannya. Punya ketakutan, aduh berhasil enggak ya? Aduh ini kira-kira nanti di 3 tahun lagi udah bisa capai cita-cita belum ya? Akhirnya karena ketakutannya, karena keraguan-raguannya, akhirnya dia enggak bisa hidup di masa kini dengan maksimal. Karena mungkin terbelenggu oleh masa lalu atau ketakutan akan masa depan. Nah kita sebagai orang-orang yang percaya, saya mau bilang, kita tidak lagi terbelenggu oleh apapun juga. Kita tidak lagi terbelenggu oleh apapun juga. Kita adalah orang yang merdeka. Karena apa? Karena engkau seorang anak. Dia menjamin masa depanmu. Saya sampaikan tadi pagi, tidak mungkin kita persiapkan warisan. Itu untuk hamba kita. Untuk orang yang bantu di pekerjaan kita. Ya, seperti Patison kan, dia punya usaha. Dia buat variasi, ada 2 orang pekerja. Dia diberkati, kalau misalnya nanti semakin besar, bertambah banyak, seiring berjalannya waktu, Yoelnya makin besar. Anaknya yang besar, paling besar tuh. Nah, apa yang dia kerjakan, itu akan dia persiapkan untuk anaknya. Entah penghasilan itu untuk menguliahkan anaknya, atau penghasilan itu, atau mungkin usaha itu bahkan, dia serahkan kepada anaknya. Dia tidak mungkin mempersiapkan hal yang, ya oke lah, baik untuk hamba pun tidak masalah. Cuman logikanya secara umum, otomatis kita akan berpikir, aku kerja untuk anak. Aku mau mempersiapkan masa depan anak. Aku mau mempersiapkan hari-hari depan buat anakku tuh tidak sulit lagi, tidak susah lagi. Nah begitu juga kita yang adalah seorang anak. Waktu kita mengakui bahwa diri kita ini adalah seorang anak, maka ia menjamin masa depanmu. Ia memegang kehidupanmu. Ia memegang kehidupan anak-anakmu. Dia memegang usahamu. Dia memegang pekerjaanmu, bahkan pelayananmu Tuhan yang pegang. Itu Tuhan kita. Yang penting kita declare dulu. Aku bukan lagi seorang hamba. Aku no longer a slave. Aku adalah seorang anak. Aku adalah children of God. Ya bukan COG, children of God yang aliran sesat ya, bukan ya. Children of God. Aku adalah anaknya Tuhan. Coba kita lihat slide selanjutnya. Kita tidak boleh kembali. Nah ini dia bilang ayat yang kelima. Yet all of this was so that he would redeem, exagorazo yang saya bilang tadi, and set free those held hostage to the law, so that we would receive our freedom and a full legal adoption as his children. Kita ini diadopsi ya, sama kayak Daud diadopsi menjadi anak melalui pernikahan, tetapi motivasinya salah. Nah tetapi Tuhan mengadopsi kita, ada a full legal adoption as his children. Waktu kita menerima kemerdekaan yang Tuhan berikan lewat penebusan Kristus bagi kehidupan kita. Kita no longer a slave. Kita bukan lagi seorang hamba. Lalu dia bilang, and so that we would know that we are his true children, God released the spirit of sonship into our heart, moving us to cry out intimately, my father, my true father. Dia kasih rohnya supaya mengikat kita dengan roh Bapa dan anak. Ada true son spirit of sonship into our hearts. Ini yang penting. Walaupun kita ini diadopsi, tetapi dia bilang, engkau anakku yang kukasihi. Next slide, boleh tolong bantu. Itu ayat yang ke-7. No, now we are no longer living like slaves under the law, but we enjoy being God's very own son and daughter. And because we are his, we can access everything our father has. For we are his because of what God has done.
before we knew God as our Father, we were unwitting servants to the power that be, which are nothing compared to God. Dia bilang, oh kamu itu ahli waris. Kita ini bukan lagi sekedar hamba. Kita tidak diperhamba oleh apapun juga. Tetapi jangan lagi kita kembali kepada kehidupan kita yang lama. Boleh bantu slide selanjutnya. Kayaknya kok salah tadi. Nah, nih, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau kita sudah ditebus, kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Dunia memperhamba kehidupan kita. Bahkan agama pun memperhamba kehidupan kita. Agama tidak mendatangkan keselamatan. Hanya Yesus yang kasih keselamatan. Agama cuma bikin kita tidak kacau aja. Supaya tertata aja. Tetapi yang benar-benar memberikan kemerdekaan hanya Yesus Kristus Tuhan. Coba next. Kolose 3 ayat yang ketiga, firman Tuhan bilang begini. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kalau dalam terjemahan sederhana Indonesia dia bilang begini. Karena di dunia ini hidup kita tidak lagi seperti sebelum kita mengenal Yesus. Katakan amin. Hidup kita tuh tidak boleh sama lagi seperti kehidupan kita sebelum kita mengenal Yesus. Oh, aku lahir sudah Kristen. Aku lahir dari seorang, ya secara tradisi orang Batak lahir pasti kebanyakan akan menjadi seorang Kristen. Oeknya mungkin haleluya. Mungkin. Oh, aku berarti dari dulu aku sudah mengenal Yesus. Oh enggak. Tidak semua orang terlahir sebagai Kristen itu mengenal Kristus. Tidak semua orang terlahir sebagai seorang Kristen itu mengalami Kristus. Saya mau bilang pertobatanmu dimulai daripada pengalamanmu bersama dengan Kristus Yesus Tuhan. Waktu engkau mengalami Tuhan, di saat itulah engkau tidak boleh lagi menjadi manusia yang sama. Seperti engkau belum mengenal atau mengalami Tuhan. Kalau dulu engkau belum mengenal Tuhan, engkau bisa berlaku curang dengan bisnismu, dengan usahamu. Kalau engkau dulu mengenal Tuhan, engkau bisa berlaku curang dengan segala hal yang engkau sedang tempuh, entah itu pendidikan, entah itu pekerjaan yang engkau lakukan. Tetapi begitu engkau tinggal di dalam Tuhan, engkau mengalami Tuhan, maka engkau tidak lagi menjadi manusia yang sama. Itu seorang anak. Karena anak itu menjaga nama baik bapaknya. Kayak kita, orang-orang yang sudah lama tinggal di Jambi, itu kalau misal ada sesuatu yang terjadi, mungkin usianya masih muda-muda, entah dia sukses kah, entah dia buat onar kah, orang akan tanya, anak siapa sih? Betul enggak? Oh itu, Tessa anaknya Papi Daniel. Oh wajarlah, dia begini, dia begitu. Oh itu Adit, anaknya Bandar Togel itu. Ya kan? Wah, mana mungkin dia bisa jadi orang baik. Ya kan gitu. Mana mungkin dia bisa jadi hamba Tuhan. Orang kan akan menghakimi kita seperti kepada siapa kita nih punya keturunan. Makanya waktu Yesus ngomong sama orang Yahudi tentang masalah merdeka dari perhambaan, orang-orang Yahudi bilang begini, sejak kapan aku jadi hamba? Aku loh keturunan Abraham. Aku loh orang keturunan Abraham, kami tidak pernah diperhamba oleh apapun juga. Karena apa? Karena ada garis keturunan. Nah kita, kalau kita di-adopt by God, kita diadopsi oleh Tuhan, dan Tuhan bilang sama kita, oh engkau benar-benar anakku yang kukasihi. Maka kita harus jaga nama baik Bapak kita. Waktu kita deklarasikan, aku anaknya Allah, aku anak Allah Maha Tinggi, aku adalah pengusaha di dalam Tuhan, aku adalah orang yang selalu mendeklarasikan nama Tuhan di dalam kehidupanku, maka engkau akan menjaga nama baik orang tuamu. Engkau akan menjaga nama baik Bapamu yang di sorga. Ini yang penting. Lewat cara apa? Lewat cara apa? Engkau melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Supaya ia mengenal engkau. Itu seorang anak. Engkau meneladani apa yang orang tuamu lakukan. Moses bilang, aku bangga. Aku lahir dari keluarga hamba Tuhan. Aku senang, aku bangga. Ada teladan yang orang tuanya turunkan kepadanya. Dan dia menjadi bangga untuk menjaga itu. Ini penting. Jangan cuma ngaku anak, ngaku orang Kristen, ngaku pelayanan. Tetapi engkau tidak menggambarkan Tuhan itu sendiri. Engkau tidak menggambarkan Bapamu yang di sorga.
Kita cuma malu-maluin aja. Ngakunya Kristen tapi tindakannya tidak ada yang nyata. Apa kabar dengan wanita yang baru mengenal Yesus itu? Mungkin dia cuma mengalami, ya kita bisa bilang saat ini dia mengalami kasih mula-mula. Dia sedang euforia, lagi senang sekali, lagi candu-candunya. Dia bilang, aku hari Senin besok aku ada doa. Di sini ada doa. Saya undang Bapak Ibu untuk datang kita berdoa di tempat ini. Ada ibadah doa malam. Saya bilang sama dia, besok ada doa. Wah, saya mau ikut, saya lagi candu-candunya. Terus sampai bilang lagi, kira-kira kalau saya supply ke sini minuman, gimana ya kok katanya. Oh ya boleh-boleh aja sih, emang mau ngasih minuman apa? Kalau Jack Daniel kasih langsung ke sini. Kalau Amer boleh langsung ke sini, tapi kalau minuman enggak apa-apa ke sini. Mulai menghakimi. Enggak, seperti itu. Saya bilang sama dia, ya terserah kalau misal mau memberkati. Atau saya langsung supply untuk 1 bulan ya. Waduh, ini saya sampai bingung, ini mau ngasih minuman apa untuk 1 bulan. Kan dispenser ada, kalau untuk minuman mah ada lah. Makanan yang enggak ada, cuman kan enggak mungkin saya bilang. Keras, kasih makanan aja. Enggak tahu diri, malu Bapak kita yang di sorga. Ngakunya bapaknya kaya. Tapi kok gereja masih miskin? Kan gitu. Kok ngakunya Tuhan kita maha hebat, luar biasa. Kok hidup masih sulit-sulit aja? Terus kita ngomong sama dia, oh di sini yang kekurangannya ini. Enggak. Gereja harus jadi berkat. Kita memberkati orang justru di saat kita kurang. Kalau di saat lebih itu namanya memberi, ngasih. Tapi kalau memberkati itu konsepnya waktu engkau sedang pas-pasan. Saat engkau sedang kekurangan itu baru memberkati orang. Saat engkau memberkati dengan mengiris kedaginganmu, dengan mengikis kedaginganmu sama seperti janda di Sarfat yang memberikan makanan kepada Nabi Elia di saat-saat itu dia sedang mengalami krisis. Tidak ada musim hujan. Tepung dan minyak mulai habis. Tetapi dia memberi dan dia diberkati. Itu orang Kristen. Dan kita sebagai seorang anak, maka kita menyenangkan Bapa. Kita menjaga nama baik Bapa kita. Yang terakhir, Nil boleh next slide-nya. Ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Engkau tidak perlu takut lagi karena ada Roh Allah di dalam kehidupanmu. Ada Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Yang dengan jelas mengangkat engkau menjadi seorang anak. Dan engkau bukan lagi seorang hamba. Dia bilang, oleh roh itu kita berseru, ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Kita kalau menjadi seorang anak, maka kita berhak akan janji-janji Bapa kita kepada kita. Kita waktu kita mendeklarasikan dengan tindakan yang nyata, dengan perkataan kita bahwa kita adalah anak Bapa kita yang di sorga. Dan lewat perbuatan kita, kita menjaga nama baiknya. Maka kita mendapatkan resource. Kita mendapatkan ahli, kita menjadi ahli waris. Next slide Nil, Koko cepat. Tuh dia bilang. Ayat 14. The mature children of God are those who are moved by the impulses of Holy Spirit. And you did not receive the spirit of religious duty. Engkau tidak menerima roh agamawi yang hanya melakukan rutinitas agamawi. Amin. Kita orang Kristen tidak menerima spirit of religious duty. Hanya kewajiban. Datang hari Minggu, aduh ini hari Minggu kalau tidak datang dicari. Itu kewajiban, itu rutinitas. Kasihan nanti yang tinggal di gereja kan, oh itu setiap hari dia di gereja. Setiap hari ke gereja, luar biasa. Tinggal pun di gereja, makan di gereja, minum di gereja, mandi di gereja. Itu luar biasa sekali. Coba lihat lagi ayat yang berikutnya. But you have received the spirit of full acceptance. Engkau menerima roh yang menerima engkau sepenuhnya sebagai seorang anak. Spirit of full acceptance. Coba kita lihat ayat yang ke-16. For the Holy Spirit make God's fatherhood real. Roh Kudus membuat kebapaan yang dibangun hubungan antara kita dengan Bapa kita itu menjadi sebuah yang real. Kita ini adopsi. Kalau kita bicara tentang janji-janji Allah pada firman Tuhan, pada Alkitab, itu berlaku buat keturunan Israel. Buat Abraham, Ishak dan Yakub.
Tetapi karena Roh Allah tinggal di dalam kehidupan kita, dia bilang begini, Holy Spirit makes God's fatherhood real to us. Kita menjadi anak yang sungguh-sungguh. Kita ini bukan jadi anak adopsi lagi. Kita ini bukan anak angkat lagi. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi olehnya. Karena kita menerima spirit of full acceptance itu. Dia bilang begini. He whispers into our innermost. He itu tentang Roh Kudus. Dia bilang dia berbisik di dalam hati kita. Dia bilang, you are God's beloved child. Roh Kudus menguatkan kita. Dan dia akan berkata kepada kehidupan kita. Engkau anakku yang kukasihi. Engkau bukan lagi adopted. Tetapi engkau anak-anak perjanjian Allah. Katakan amin. Dan kita ini orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Buat Abraham, Ishak, dan Yakub. Engkau berhak menerima janji-janji Allah untuk bangsa Israel. Engkau berhak menerima resource yang besar yang Tuhan kita miliki. Karena kita adalah ahli warisnya Allah. Saya undang pemusik. Ayat yang 17 saya akan tutup. And since we are his true children. Dia tidak bilang lagi adoption. Awalnya tadi bilangnya adoption. Tapi kita lihat, kebaca ya yang ayat 17. And since we are his true children. Kita ini adalah anak-anak di dalam kebenaran. Kita ini adalah anak kandungnya Allah. Dia bilang, we qualify. Kita ini pantas. Kita deserve, kita qualified. To share all his treasure. Untuk berbagi kekayaannya. For indeed, we are heirs of God himself. Heirs itu ahli waris. Karena kita ini ahli waris, kita ini qualified untuk mempergunakan seluruh kekayaan yang ia miliki. Untuk menggunakan seluruh sumber daya yang ia miliki. Karena kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Makanya waktu kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, orang yang sakit sembuh. Karena dari situ, apa yang kita ikat, terikat. Apa yang kita lepas, di situ terlepas. Kenapa? Karena kita adalah ahli waris. Kita qualify untuk mendapatkan resource-nya kerajaan Allah. Saya mau bilang begini. When you declare yourself, your identity as a son, as a children of God, you got the resource. Kamu dapat sumber dayanya. Waktu kau mendeklarasikan kehidupanmu, aku adalah anak Allah Maha Tinggi. Dengan tindakan, dan cuma dengan perkataan. Engkau dapat resource-nya karena engkau ahli waris. It's a normal. Kalau orang tua kita punya uang, orang tua kita punya harta, orang tua di dunia, kita bisa pakai. Mobil orang tua kita bisa pakai. Motornya bisa kita pakai. Semua bisa kita pakai. Nah puji Tuhan, Tuhan kita luar biasa. Dia Allah yang kaya, Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang dahsyat. Dan semua resource yang Dia miliki menjadi milik kita. Oh ini bukan teologi kemakmuran. Ini bicara tentang hubungan. We as a child, as a son, we qualify to share all his. Kita ini qualify untuk berbagi apapun yang menjadi kepunyaan Bapa kita di sorga. Itu Tuhan kita. Itu Bapa kita yang luar biasa. Dia percayakan banyak hal di dalam kehidupan kita. Dia percayakan semua resource yang Dia miliki untuk kita kelola. Asal kita menjadi anak yang menjaga nama baik Tuhan. Amin. Kita nyanyikan lagu ini. Kita orang-orang yang dimerdekakan dan menjadi seorang anak. Oleh darah Yesus kita merdeka. Oleh darah Yesus kita diselamatkan. Oleh darah Yesus kita mendapatkan kemenangan. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Ku
Silakan duduk sejemaat. Kita ada anak yang sedang berulang tahun dalam minggu ini. Ada Celin. Haleluya. Ini yang mana yang ulang tahun nih? Banyak sekali. Kita akan mendoakan Celin. Ayo, teman-temannya datang ke sini, arahin. Saya undang sekali lagi bangkit berdiri boleh ya? Kita akan arahkan tangan kita buat anak kita. Nah, saya undang Ibu Tabita ke depan berdoa buat Celin. Nama lengkapnya apa? Oh, Celin Bambang Sudi Harjo. Bukan ya? Jocelyn apa tadi? Jocelyn Ivanilu. Ya, Jocelyn. Ya, silakan Bu. Bisa ditawar? Enggak. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sangat baik, luar biasa buat Jocelyn Tuhan. Terima kasih hari ini anakmu berulang tahun yang ke-8. Mari Tuhan, Engkau yang menyatakan kasih-Mu, kemurahan-Mu. Engkau jadikan anakmu ini menjadi anak yang hebat, anak yang cerdas, anak yang kuat, anak yang sehat. Menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Untuk beri kesehatan, kekuatan yang luar biasa Tuhan. Berikan kecerdasan di dalam sekolahnya. Oh Tuhan, menjadi berkat bagi teman-temannya. Menjadi berkat bagi keluarganya, orang tuanya Tuhan. Orang-orang di sekelilingnya. Nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan Tuhan. Pakai kehidupan anakmu yang masih kecil ini Tuhan. Untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Berkat Allah yang maha tinggi, damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan mengalir dalam kehidupan anakmu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yuk. Ini enggak ada lagu-lagu birthday gitu ya? Oh ya, selamat ulang tahun Jocelyn Bambang Tri. Oh bukan, Jocelyn. Ya, silakan duduk. Saya serahkan kembali kepada yang bertugas. Tuhan berkati kita semua. Haleluya, terima kasih kepada Pastor Adin yang sudah menyampaikan firman. Biarlah firman ini boleh menjadi rema buat hidup setiap kami. Amin. GBI Rock Jambi mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kepada Saudari Moses Setiawan dan Bapak Jemi. Saudara, maaf. Boleh lambaikan tangan. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Apabila saudara dan bapak belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami mengundang untuk beribadah bersama-sama dengan kami setiap hari Minggu jam 10 pagi dan 5 sore. Setiap ibadah raya disertai dengan sekolah minggu. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan melihat news minggu ini. Shalom warga kerajaan, welcome to GBI Rock Jambi. Bersama saya Rul, saya newscaster Anda bulan ini. Kingdom Celebration GBI Rock Jambi diadakan di tempat ini setiap minggu pada jam 10 dan jam 5 sore. Setiap servis disertai dengan sekolah minggu. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang butuh dilayani secara pribadi, dapat menghubungi Pastor Adit dan juga Pastor Tessa di nomor di bawah ini. Kingdom Messianic atau Komsel diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis jam 19.30. Info lebih lanjut dapat menyaksikan tayangan berikut ini. Setiap informasi mengenai kegiatan GBI Rock Jambi dapat diakses melalui grup WhatsApp Kingdom Family. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin bergabung di dalam grup WhatsApp, dapat mengisi formulir yang telah dibagikan oleh Asher. Formulir yang telah diisi dapat dikumpulkan kembali kepada Asher. Call Center GBI Rock Jambi kini hadir untuk memenuhi segala keperluan jemaat terkasih selama 24 jam, mulai dari info dan pendaftaran baptisan air, keanggotaan jemaat,
pelayanan khusus, pelayanan darurat, pelayanan penghiburan, pemberkatan rumah usaha, serta info pelayanan lainnya. Bisa menghubungi call center di bawah ini. Berikut channel YouTube GBI Rock Jambi. Jangan lupa subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Demikian news bulan ini. Saya Ruth pamit undur diri. Happy Sunday and God bless you. Ada pengumuman tambahan seperti luar biasanya, besok malam kita akan mengadakan ibadah doa malam pujian penyembahan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022. Jam 19.30 bertempat di tempat ini. Haleluya. Sebelum kita memberikan persembahan, mari sama-sama kita baca ayat yang ada di belakang amplop persembahan. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat persembahan kita melebihi kepala sebagai tanda hormat dan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Saya mengajak semua jemaat untuk sama-sama kita katakan dengan iman. Kami warga kerajaan Allah. Kami warga kerajaan Allah. Dengan sadar dan percaya. Dengan sadar dan percaya. Bahwa hidup kami adalah miliknya Tuhan. Bahwa hidup kami adalah miliknya Tuhan. Hari ini kami datang membawa persembahan kami. Hari ini kami datang membawa persembahan kami. Yang terbaik bagi Tuhan. Yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami bawa dengan sukacita. Bawa dengan sukacita. Mari sama-sama kita yang mau memberi dengan sukacita katakan amin. Rasamu nyalakan apimu, ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi keajaiban terjadi. Mari kita angkat doa syafaat kita. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Engkau memerdekakan kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Engkau ada di pihak kami selalu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur bahwa Engkau selalu mengakui kami sebagai anak-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan itu Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan buat penyampaian firman pada malam hari ini yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami untuk kami bisa lebih terpaut lagi dengan Engkau Allah sumber dari segala-galanya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, firman yang disampaikan pada malam hari ini semua berasal daripada Engkau Bapa yang baik. Kami percaya firman yang disampaikan pada malam hari ini semua akan tertumbuh di dalam tubuh hidup kami Tuhan. Akan menjadi kokoh Tuhan, akan menjadi berbuah Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Agar firman kami ini bisa memberkati orang lain, bisa memberkati banyak orang. Dan kami bisa menjadi bait-Mu yang memberkati orang lain Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segenap dan setiap kebaikan yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau bersama-sama Tuhan. Berdoa Tuhan buat bangsa kami ini Indonesia Tuhan Yesus. Kami mengucapkan shalom buat bangsa Indonesia. Shalom buat bangsa Indonesia Tuhan. Bangsa yang luar biasa Tuhan sertai Tuhan. Bangsa yang luar biasa Engkau berkati. Bangsa yang luar biasa Engkau jagai selalu Tuhan.
Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan terus hadir di bangsa kami ini Tuhan. Cinta Tuhan terus hadir di bangsa kami ini Tuhan. Indahnya hadirat Tuhan terus hadir di bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah kuasa-Mu menyelimuti bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Pulau-pulau, kota-kota, kabupaten Tuhan, Engkau berkati Tuhan Yesus. Dan biarlah tiap-tiap menara doa Tuhan di tiap-tiap daerah selalu meninggikan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Terus cintai bangsa kami Tuhan. Terus jagai bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja Tuhan. Inflasi yang saat ini sedang terjadi Tuhan membuat setiap warga negara Indonesia mengalami kekhawatiran Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, bangsa kami ini Tuhan, warga Republik Indonesia selalu berpegang pada janji Tuhan. Selalu berpegang pada iman kepercayaannya kepada Tuhan. Yang selalu menguatkan, yang selalu menjamin setiap kehidupan setiap kami Tuhan. Engkau berkati selalu Tuhan. Engkau berkati pemerintahan bangsa kami ini terus. Yang terus bekerja keras untuk membuat negara kami menjadi negara yang luar biasa Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan yang dari paling rendah sampai yang paling tinggi Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap kabinet yang membantu jalannya roda pemerintahan. Kami berdoa untuk kepala negara kami dan kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Mereka semua adalah pilihan Tuhan. Mereka semua adalah perwakilan-perwakilan di kerajaan Tuhan Yesus. Dan biarlah hal-hal yang mereka buat, hal-hal yang dibuat untuk negara kami ini Tuhan, semuanya berasal dari Engkau Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat sumber daya manusia. Kami berdoa buat sumber daya alam. Kami berdoa buat kerukunan antar umat beragama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Toleransi, saling menyayangi, saling mencintai, persatuan hadir di bangsa kami Tuhan. Tidak ada isu perpecahan Tuhan. Tidak ada isu yang menjatuhkan Tuhan. Tapi isu saling mencintai dan saling menyayangi. Itu hadir di bangsa kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, jagai selalu Tuhan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa juga buat kota kami tercinta, Provinsi Jambi Tuhan. Kota Jambi Tuhan, kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Engkau hadirkan kami di kota Jambi. Engkau lahirkan kami di kota Jambi. Engkau buat kami ada di kota Jambi. Karena Engkau punya rencana yang luar biasa untuk kami berdampak buat kota Jambi Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami mengucapkan shalom buat kota Jambi Tuhan. Nama Tuhan hadir di kota Jambi Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan di kota Jambi Tuhan. Setiap warga-warga kota Jambi akan berseru mengakui bahwa Yesus Engkau adalah Raja, Bapa segala-galanya Tuhan Yesus. Engkau berkati tiap-tiap wilayah di kota Jambi Tuhan Yesus. Engkau berkati pemerintahannya Tuhan. Engkau berkati perekonomiannya. Engkau berkati sumber daya manusianya. Engkau berkati sumber daya alamnya Tuhan. Engkau berkati kebudayaannya Tuhan. Bahkan gereja-gereja Tuhan yang ada di kota Jambi, di Provinsi Jambi, Engkau berkati selalu Tuhan. Agar bisa berdampak luar biasa buat kota dan provinsi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kecintaan kami akan kota kami, kecintaan kami akan provinsi kami Tuhan. Membawa doa-doa kami selalu kepada Engkau Tuhan, untuk menjaga kota kami ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, buat gereja kami GBI Rock Jambi Tuhan Yesus. Kami percaya gereja kami menjadi gereja yang bergerak Tuhan. Kami percaya gereja kami akan menjadi gereja yang memberkati banyak orang. Kami percaya gereja kami akan memberkati banyak gereja Tuhan. Bahkan kami percaya gereja kami bisa memberkati kota Jambi, Provinsi Jambi, bahkan bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau taruh kami di sini, Engkau letakkan kami di sini, Engkau buat kami ada di sini Tuhan. Karena sesuatu rencana yang luar biasa, rencana kerajaan Tuhan. Kami berdoa buat gereja kami Tuhan. Kami berdoa untuk gembala senior kami Tuhan. Kami berdoa buat gembala pembina kami. Bahkan kami berdoa buat gembala kami di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Keluarganya Engkau berkati. Keluar masuknya Engkau berkati. Hidupnya Engkau pelihara lebih lagi Tuhan, bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Engkau topang mereka selalu Tuhan. Engkau sertai mereka selalu Tuhan. Engkau pegang tangan mereka selalu Tuhan. Agar apa yang mereka lakukan semuanya berasal dari Tuhan saja. Cinta Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Mereka bisa menjadi cerminan yang luar biasa buat orang yang mengenal mereka, orang yang melihat mereka, bahkan orang yang belum mengenal mereka mengenal Engkau Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik.
Kami juga berdoa untuk setiap kami Tuhan, jemaat-jemaat yang ada di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Hal-hal yang luar biasa Engkau nyatakan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Damai sejahtera-Mu terus mengalir Tuhan. Kasih karunia-Mu terus mengalir Tuhan Yesus. Engkau mengerti isi hati kami Tuhan. Engkau mengerti yang menjadi pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, kami berpengharapan pada satu nama. Nama Yesus yang memampukan semuanya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan tempat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Hikmat yang datang dari Tuhan, talenta yang datang daripada Tuhan, berkat yang datang daripada Tuhan, kami kembalikan semuanya kepada Tuhan saja Tuhan. Engkau yang memilih kami untuk bisa melayani Tuhan. Engkau yang menunjuk kami untuk bisa kami lakukan apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan memberkati kami dengan luar biasa Tuhan. Jagai kami selalu Tuhan, sertai kami Tuhan. Biarkan motivasi hati kami hanya pada Engkau Tuhan. Motivasi menyembah, motivasi memuji, dan motivasi meninggikan nama Tuhan. Itu yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Baik dalam studi kami, baik dalam pekerjaan kami, baik dalam usaha kami. Biar kami menjadi orang-orang yang luar biasa bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Sementara kami akan pulang ke tempat kami masing-masing Tuhan. Dan sebelum kami pulang kami akan menerima berkat dari Engkau. Anak-anak Allah, orang-orang yang merdeka, angkat kedua tanganmu, arahkan pandanganmu ke sorga. Sebab dia Aba Bapa, dia sumber segala hal yang baik di dalam kehidupanmu. Apabila engkau dengan baik-baik mendengarkan firman Tuhan Allahmu dan dengan setia menjadi pelaku-pelaku akan setiap firman yang engkau dengarkan, maka diberkatilah engkau saat engkau datang, diberkatilah engkau saat engkau pulang, diberkatilah bakul adonanmu, diberkatilah pekerjaanmu, bisnismu, keluargamu, bahkan keluar masukmu disertai oleh Tuhan. Setiap apa yang engkau perbuat berhasil dan beruntung, engkau disertai oleh Tuhan. Maka dari itu pulanglah, bawalah berkat daripada Allah Bapa di dalam surga. Tuhan memberkati engkau.